Dalam hidup, kita harus terus belajar dan menggali ilmu. Salah satu caranya adalah dengan cara membaca buku. Zaman sekarang buku digital banyak telah digratiskan dan dapat dibaca melalui internet. Dan tentu saja bagus bagi kalian yang memiliki hobi membaca. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Edit Blog Tema bersama saya Sopyan. Sebenarnya ini mungkin bukan sebuah konten ya, tapi hanya sekedar untuk berbagi, dan saya berharap sedikit banyaknya ada manfaatnya bagi teman-teman, adik-adik yang menjalani hidup mereka di zaman yang semakin lama semakin keras dan sulit ini. Nggak tahu ya, setiap zaman itu sama sulitnya. Nah, karena tapi kalau saya ingat waktu zaman kami masih muda-muda, zaman itu adalah zaman yang juga sangat sulit ya jika dibanding dengan zaman-zaman berikutnya, termasuk zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu sebenarnya ya, saya mau bercerita sedikit. Orang tua saya adalah kepala sekolah, yaitu pegawai negeri rendahan saja dengan gaji, ya tahu sendirilah gaji pegawai negeri, dan juga mungkin ada sedikit kebun untuk menghidupi kami 7 bersaudara. Kalau untuk makan ya cukup ya, tapi kalau umpamanya untuk sekolah, ditambah lagi untuk kebutuhan ini kebutuhan itu ya bagaimana ya, kembang kempes juga. Walaupun sebenarnya orang tua saya itu juga sebenarnya kepala sekolah swasta ya di kampung ya, di sebuah desa. Nah, mungkin salah satunya penyebabnya mengapa akhirnya saya juga tidak melanjutkan pendidikan saya adalah karena hal tersebut. Akan tapi bukan itu ya poin daripada cerita ini ya. Saya memiliki hobi membaca. Pada waktu kecil, karena orang tua saya kepala sekolah, selalu menerima bantuan untuk sekolah ya, itu bantuan buku-buku di luar mata pelajaran. Buku-buku itu bisa berupa cerita ya, bisa berupa ya cerita-cerita atau hal-hal yang positif lah mengenai pendidikan, masih berkaitan dengan dunia pendidikan. Disitulah saya mulai membaca karya-karya seperti tulisan Tiga Kota ya, tulisan siapa pada itu, Menteri Nugroho Susanto ya. Saya juga membaca itu, saya sangat suka. Kemudian karena hobi membaca, saya juga akhirnya membeli buku-buku sendiri ya. Kalau umpamanya saya dapat bekerja sedikit, pada waktu masih muda kan kami juga harus bekerja, dapat uang sedikit ya, saya bela-belain beli buku. Karena pada waktu itu buku adalah sumber utama pengetahuan ya di luar sekolah, maksudnya yang non formal. Apa sebenarnya yang sangat saya sukai itu sebenarnya apa? Buku apa saja sebenarnya saya sukai. Mungkin karena waktu itu masih mencari identitas ya. Pada ujung-ujungnya saya akhirnya sangat suka baca buku komik gitu ya, dan itu terbawa-bawa sampai masa saya remaja. Masa remaja kalau saya menyendiri ya, saya pasti akan bawa buku. Dan pada akhirnya saya ya, walaupun mungkin kalau untuk berbicara saya tidak fasih ya, termasuk bahasa Indonesia ini fasih ya, karena sudah mulai vlogging ya, saya mulai melatih berbicara tanpa konsep segala macam ya. Dari dunia vlogging inilah segi positif dunia vlogging ini, bukan semata-mata karena saya ingin cari uang, tidak, tapi karena saya ingin bagaimana ya mengeluarkan ya potensi saya untuk berbicara. Dan akhirnya saya berhasil. Saya tidak peduli apa kata orang, yang penting saya bisa menikmati kegiatan saya itu vlogging seperti begini, atau YouTuber kalau boleh juga dikatakan sebagai YouTuber. Walaupun sebenarnya baru saya mulai 2 atau 3 bulan ya. Dulu saya sebenarnya punya channel YouTube ya, sudah lama ya, bertahun-tahun, tapi dulu saya tidak tahu bagaimana cara mengupdate-nya. Jadi saya bikin aja tapi tidak pernah saya update. Jarang saya update, kalaupun saya update itu pun ngasal-ngasal ya. Orang update saya ngasal, ngupload video juga, tapi video apa saya tidak ngerti, saya pun lupa apa yang saya upload pada waktu itu ya. Dan pada akhirnya setelah saya tahu bahwa vlogging ini bisa menghasilkan uang, jujur saja, pada akhirnya saya ikut vlogging, ikut YouTube ya, YouTube. Nah, kembali kita kepada hobi membaca. Akhirnya saya juga sangat banyak membeli buku, dan buku tersebut hilang ya, banyak yang hilang, dan ada juga beberapa buku yang akhirnya saya jual ya, saya jual secara online dan laku gitu ya. Buku-bukunya, terutama buku-buku yang paling saya ingat itu judulnya Kosmos, karangan Carl Sagan ya. Itu tulisan beliau tentang astronomi. Kemudian ada beberapa buku yang juga saya jual, seperti saya sebenarnya ya bukan apa, saya sangat menyukai matematik ya, tapi saya bukan ahli matematik. Kira-kira saya cuma mengerti logikanya, saya mengerti bagaimana matematik itu, dan karena itu saya beli buku matematik, saya baca. Dan memang ya pusing kepala baca buku matematik, terus terang aja. Pada akhirnya karena buku itu juga termasuk buku langka, Principia, saya baca Principia yang versi bahasa Inggrisnya ya. Akhirnya saya menjualnya secara online ya, menjual di Tokopedia atau apalah, saya lupa, Toko One, Tokopedia,
Terus banyak lagi toko-toko online, waktu itu saya ikut-ikutan coba-coba dan laku lagi. Cepat sekali buku itu laku, saya juga bingung. Mungkin karena bukunya langka ya. Saya juga dapatkan buku itu buku bekas. Buku luak ya, buku bekas dari Singapura, makanya berbahasa Inggris. Nah, ngomong-ngomong, belajar bahasa Inggris itu sebenarnya saya mulai sejak kecil. Saya tuh bisa berbahasa Inggris, artinya bisa membaca bahasa Inggris, nonton televisi bahasa Inggris, tapi saya tidak pernah ngomong ya. Jadi kesulitan saya adalah ngomong. Ketika semuanya diajak oleh lawan berbicara, saya mau jawab apa gitu. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saya tidak fasih ya. Bahkan bertengkar dalam bahasa asli, bahasa suku saya sering kalah. Walaupun pokoknya dalam pikiran saya tahu bahwa saya harus jawab begini gitu. Tapi cara mengungkapkannya saya tidak bisa. Itu kelemahan saya adalah berbicara. Dan mulailah sekarang saya menggali potensi saya untuk berbicara tersebut melalui vlogging seperti ini ya. Melalui narasi, mungkin podcast orang diri, apalah istilahnya itu saya tidak peduli ya. Nah, ketika waktu kecil buku yang paling mengesankan saya itu adalah Little Prince. Itu sebenarnya buku saduran dari buku berbahasa Prancis ya. Little Prince itu ceritanya tentang pangeran kecil dan pohon baobab. Tapi ceritanya itu sebenarnya macam metaforsa atau ceritanya itu seperti apa ya? Seperti ya kalau kita istilahnya kalau bukan cerita seperti real gitu ya. Tapi sebuah cerita yang filosofis gitu ya, tapi untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Dan karena alur ceritanya real ya, alur ceritanya petualangan sang pangeran kecil. Saya sangat menyukainya. Kemudian ketika saya tumbuh remaja, saya akhirnya membeli banyak sekali buku. Pokoknya seperti begini, saya suka buku-buku seperti gini. God Up to Darwin, karangan John Howe. Saya membacanya sampai tamat dan berkali-kali. Ini adalah Tuhan sesudah Darwin. Jadi ini adalah memang pikiran-pikiran yang logis ya, di luar agama. Saya sebenarnya tamatan pesantren, saya memahami ajaran agama semua ya, sejak kecil ya. Cuma memang saya akui saya sangat kritis. Saya selalu berpikir, kalau begini kenapa begini, kalau begini kenapa begini. Walaupun itu umpamanya tabu, tapi saya tidak menganggapnya tabu, karena saya juga penganut paham kebebasan berpikir. Saya selalu memberontak dalam pikiran aja, walaupun tak berani dalam tindakan ya. Kemudian karena saya juga hobi dulu baca komik, pada akhirnya juga saya sering membaca novel-novel. Saya membeli buku novel seperti ini ya, John Grisham, karya John Grisham ini, yaitu The Testament. Saya juga baca sampai tamat. Ini bahasa Inggris semua ya. Tadi seperti diketahui saya tidak kalau berbicara saya tidak lancar, akan tetapi saya ya kalau membaca begini saya mengerti ya, saya mengerti. Kenapa? Karena ya sudah terbiasa ya, saya terbiasa membaca sejak kecil ya dalam bahasa Inggris ini. Bahkan saya juga dulu banyak memiliki komik-komik bahasa Inggris. Dan saya juga suka cerita misteri pada awalnya, kemudian saya tidak menyukainya. Kenapa? Karena tidak logis. Akhirnya saya lebih menyukai buku-buku seperti begini. Mozart ini buku tentang cerita mata-mata Israel ya, karya Claire Hoy. Dua orang nih, Claire Hoy dan Viktor Ostrovsky, kayaknya orang Rusia ya. Mozart ya, saya juga menyukai buku seperti begini. Kemudian ini masih ada ini yang buku yang tersisa, yang lainnya sudah pada hilang ya, atau memang terbuang ya ketika saya pindah-pindah rumah. Dan ini buku Dark Rivers, ini novel yang sangat terkenal pada waktu itu, pada masa saya remaja ya. Ini karya Dan Koontz. Ini mungkin orang orang Jerman yang buatnya, juga dalam berbahasa Inggris ya. Ini buku-buku novel seperti ini saya suka, tebal ini ya, berapa halaman ya. Saya membacanya dulu, saya masih ingat ceritanya ini semua ya, tentang warisan. Kemudian tadi ini The Testament, buku The Testament ya, novel The Testament. Ini John Grisham yang tadi ya. Dan saya juga menyukai cerita tentang Miyamoto Musashi, akan tapi kemudian ada filosofi yang dikaitkan dengan Miyamoto Musashi, Book of Five Rings. Jadi buku ini juga saya baca, ini strategi bisnis sebenarnya. Dan ini buku tentang, ini juga berbahasa Inggris ya, buku. Saya ingin membaca buku yang ditulis orang lain yang di luar orang Islam gitu ya. Jadi saya juga bukan orang Islam ya, yang ditulis oleh orang asing gitu ya, bukan harus dia Islam, bukan harus dia beragama tidak Islam, tidak. Jadi saya ingin membaca buku tersebut. Nah, saya juga membaca The Prophet of Mercy Muhammad, ini dalam bahasa Inggris buku ini ya, bahasa Inggris. Itu juga saya baca, saya suka, memang sedikit berbeda caranya. Kemudian saya juga menyukai buku-buku yang bersifat ilmu pengetahuan atau sains, seperti genom. Genom ini sangat bagus bukunya menurut saya, karena ini berbasis ilmu pengetahuan. Kisah spesies manusia dalam 23 bab karya Matt Ridley. Ini ada 23 genom manusia diceritakan satu persatu ya, satu persatu dengan narasi yang sangat bagus. Saya sangat menyukainya, dan ini memang real ya, kisah nyata ya.
Kemudian saya juga suka desain ya. Saya juga suka desain. Akhirnya saya beli buku Blender ya. Kalau ingin tahu sedikit, Blender ini adalah tentang apa, 3D ya. Teknik membuat animasi 3D. Pokoknya kalau kalian ingin pernah nonton film apa ya yang dibuat oleh Amerika, film Ice Age. Itu kan animasi itu. Ada macan, ada gajah. Dan film itu panjang sekali, dibuat dengan teknik Blender ini ya. Membuat animasi dengan Blender ini saya sangat suka. Blender ini dibuat oleh Belanda ya, oleh negara Belanda, dan gratis, softwarenya gratis. Kalau sekarang udah versi berapa ya? Ini sebenarnya desain grafik ya, lebih ke desain grafik. Saya sukai desain grafik. Saya juga pernah belajar juga buku-buku seperti Draw, Animate Plus, menggambar apa, membuat animasi gitu ya. Dan saya juga menyukai dunia coding ya, dunia coding, programmer ya. Saya sangat menyukainya. Diam-diam saya juga membeli banyak sekali peralatan komputer. Diam-diam ya, saya membeli peralatan komputer, tablet dan lain-lain dengan semampu saya, dan saya juga belajar bermacam-macam teknik program sampai kepada hacker ya. Buku-buku hacking ini sebenarnya saya banyak punya dulu, tapi sekarang saya nggak tahu lagi karena saya nggak suka hack lagi ya. Karena ketika kita sudah memahami beberapa hal, pada akhirnya kita akan meninggalkan hal tersebut ya. Kita cuma harus membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Itu sangat penting sekali. Ini tidak penting ya. Nah, ini tidak penting ya. Dan ini masih terkait dengan membuat animasi. Nah, ini aplikasi ya, tentang teknik membuat aplikasi. Kemudian saya mencoba juga buku-buku akuntan, tapi tidak saya lanjutkan. Dan ini buku apa ya? Oh, ini buku gratis ya. Ini buku gratis, ini tidak penting bagi saya. Ya, itu tadi sisa-sisa buku yang masih ada pada saya. Kenapa saya akhirnya meninggalkan buku? Karena banyak sekali bahan bacaan yang saya dapatkan di internet. Jadi saya membacanya di Google, artinya saya mendownload e-book, kemudian saya simpan ke dalam tablet saya. Itulah zaman sudah berubah. Pada akhirnya cara kita mencari ilmu pengetahuan juga berbeda. Saya umpamanya ya, saya pernah membeli buku 100 tokoh dalam sejarah. Buku itu hilang. Kemudian buku karya Michael Hehart ya. Michael ya, terserah bagaimana cara mengeja namanya. Michael Hehart ini ingin saya baca lagi beberapa sisinya. Rupanya ada di Google ya, dicari, dan bukunya itu dalam bentuk digital. Bisa kita baca lagi persis seperti buku asli ya. Ngapain lagi saya nggak mikir lagi. Buku fisik hilang pun tidak apa-apa. Zaman sudah berubah. Artinya buku-buku itu bisa kita baca secara gratis di Google dengan cara kita sendiri ya. Tinggal kita saja lagi mau berusaha. Artinya ilmu pengetahuan itu juga dapat kita dapatkan dari buku ya. Walaupun umpamanya kita juga harus sekolah, harus kuliah. Itu kalau kita memiliki kemampuan itu wajib ya, kita harus sekolah, harus kuliah. Tapi juga perlu diingat bahwa walaupun umpamanya kita tidak mampu pendidikan, bukan berarti kita tidak bisa menggali ilmu pengetahuan, bukan berarti kita tidak bisa maju gitu tanpa sekolah. Tidak. Seperti Deddy Corbuzier pernah membuat sebuah podcast bahwa kuliah pun tidak akan menjamin orang menjadi sukses. Tidak. Banyak ya contoh ya. Kemudian apalagi tidak kuliah tapi ya. Akan tapi jangan berkecil hati dulu. Orang yang tidak kuliah pun sebenarnya, orang yang tidak bersekolah pun sebenarnya banyak yang menjadi orang sukses. Dan dunia ini banyak sekali terbukti bahwa dunia ini dirombak dan dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bersekolah. Sebut saja umpamanya, bukan tidak bersekolah, yang tidak kuliah ya. Sebut saja misalnya Albert Einstein ya, untuk sekolah formal dia itu berkali-kali ditolak. Kemudian kalau untuk dunia modern ini sebut sajalah Bill Gates ya, pendiri komputer, ilmu komputer yang diajar, ilmu programmer yang diajarkan di sekolah-sekolah tinggi. Itu Bill Gates itu mempunyai peranan penting ya. Kemudian sebut saja Steve Jobs juga, orang yang drop out kuliah. Dan beberapa petinggi-petinggi teknologi juga ternyata kedapatan mereka drop out dari sekolah mereka. Kenapa mereka drop out? Ya itu alasan mereka masing-masing. Tapi terbukti walaupun drop out, mereka akhirnya mampu menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia. Bukan di Indonesia, bukan di Batam seperti saya, bukan di Tembilahan di kampung asli saya. It is the origin hometown ya of mine. No, tapi mereka itu adalah orang yang paling berpengaruh di dunia gitu ya. Kemudian ini buku hacker tadi ya. Wah, ini paspor. Saya pikir itu buku. Ini paspor saya. Saya 2 kali mengganti paspor saya sebenarnya ya. Dan saya sering bepergian seorang diri sebenarnya ya, diam-diam. Entah kenapa ya.
kesukaan menyendiri itu atau hidup seperti soliter ya. Soliter itu sejak saya dari masa remaja. Mungkin karena suka membaca sendiri, orang main bola, orang main apa, bermain-main, saya membaca. Kalaupun saya umpamanya pergi waktu sekolah lah ya, saya sering bergaul, saya juga ikut kenakalan, saya juga kadang-kadang berkelahi, kayak saya juga kadang-kadang ya terlibat kenakalan-kenakalan seperti demikian, merokok dan lain-lain. Tetapi pada akhirnya saya tahu bahwa itu bukan saya. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya sukses, sama sekali tidak, saya gagal. Sebagai manusia, kita pasti memiliki banyak penyesalan. Akan tetapi, walaupun pokoknya di usia saya tidak muda lagi, saya tetap berusaha ingin maju. Dan keinginan maju saya itu, saya melakukan apa saja pun yang bisa saya lakukan untuk mencapai tujuan itu, asalkan tujuan tersebut tidak merugikan orang lain, asalkan tujuan tersebut halal menurut agama, kemudian asalkan tujuan tersebut adalah tujuan baik. Mengapa tidak ya? Sekali lagi saya ingatkan, kalau misalkan ya kalian yang masih muda-muda ingin masih tetap mencari ilmu pengetahuan, menggali ilmu pengetahuan, rajinlah membaca, tidak ada halangan. Cari sumber dayanya di internet. Saya yakin kalian akan jauh lebih hebat, jauh lebih maju. Kenapa? Karena kalian masih muda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di topik yang lebih menarik pada kesempatan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.